Halo guys, nama gue Arif dan kali ini kita akan nge-review ROG Phone 5. Kalian pasti udah nggak asing lagi dong dengan yang namanya ROG. Yap, line up produk gamingnya Asus yang juga merambah ke dunia smartphone dengan produk ROG Phone-nya. Dan sampai sekarang udah sampai ke ROG Phone 5. Begitu nyebutin nama ROG, gue langsung inget HP yang layarnya lebar, kokoh, berat, dan desainnya anti mainstream. Dan kali ini juga sama, HP ini masih kelihatan lebar banget layarnya. Build quality-nya terasa kokoh, dipegang lumayan berat, dan desainnya gaming banget. Buat anak gamers ini HP idaman banget lah. Tapi buat yang penggunaannya lebih kasual, kayaknya bakalan terlalu nyentrik. Karena ini adalah HP gaming, jadi yuk langsung aja kita jajal performanya buat main game. Untuk main PUBG Mobile, ROG Phone 5 ini bisa dipakai buat main di grafis sampai Ultra HD guys. Grafis yang cuma bisa didapetin di HP-HP yang emang jeroannya kenceng-kenceng. Detail grafisnya benar-benar beda dari settingan grafis di bawahnya. Gambarnya terlihat lebih tajam dan ada efek cahaya yang lebih nyata. Selain itu bisa juga main di grafis smooth 90 frame per second. Lagi-lagi, settingan yang cuma ada di HP-HP tertentu aja. Dan ini adalah settingan grafis favorit gue, karena transisi pergerakannya bener-bener smooth banget. Jadi berasa main game di PC guys. Main Genshin Impact juga mantep banget, bisa dapetin settingan rata kanan 60 fps. Efek visualnya, atmosfer udaranya, detil-detil kecil, dan bahkan efek saat bertarung benar-benar terlihat nyata. Kalau dua game berat tadi aja udah lancar banget, game kayak Mobile Legends jangan ditanyain lagi deh. Settingan paling mentok aja udah pasti lancar banget. ROG Phone 5 ini sebagai HP gaming emang ngasih keistimewaan lebih saat main game. Bisa dapetin settingan paling tinggi di semua game itu suatu kepuasan tersendiri. Hal ini nggak lepas dari peran hardware yang dipakai ROG Phone 5 ini. Dia pakai chipset Snapdragon 888 yang dikawinkan dengan RAM LPDDR5 8GB dan UFS 3.1 128GB. Dan yang gue review ini adalah varian dasarnya. Tapi tentu aja ada juga varian penyimpanan lain yang lebih tinggi. Performanya emang buas banget. Dipakai tes benchmark Antutu 9 bisa dapetin skor sampai 800 ribuan lebih. Bahkan skornya konsisten selama gua running 5 kali pengujian berturut-turut. Jadi udah nggak usah dipertanyakan lagi lah aspek dapur pacunya. ROG Phone 5 ini adalah HP gaming yang paling ngebut yang pernah gua cobain. Nggak cuma performanya aja yang ngebut, layarnya juga kenceng banget. Respons sentuhannya sampai 300 Hz. Ini ngasih perbedaan yang cukup signifikan pas dipakai buat main game. Terutama game-game yang butuh respon gerakan yang gesit seperti PUBG Mobile. Refresh rate-nya juga kenceng banget sampai 144 Hz. Buat transisi UI udah pasti mulus banget dan so far yang gua rasa paling berasa adalah pas main game PUBG Mobile dengan settingan grafis smooth 90 fps. Gamenya berjalan mulus banget, transisinya nggak ada patah-patah dan FPS rata-ratanya mepet di angka 90 fps. Selain itu layarnya buat kontrol in-game yang biasanya gua taruh sampai 5 jari di atas layar juga masih berasa lega banget berkat layarnya yang memanjang. Dan ini aspek rasionya cukup unik sih, 24:9. Ditambah lagi dengan adanya bagian dagu dan jidat yang lumayan tebal, justru bisa membantu meminimalisir sentuhan yang nggak disengaja dari telapak tangan kita. Seperti swipe dari samping yang bakalan munculin bar notifikasi dan juga navigasi. Udah nggak ada obat lagi deh main game di HP ini. Soal panas gue rasa agak sedikit berasa ya jika dipakai buat main game dengan grafis yang cukup menguras resource. Selama gue pakai 3 jam bermain game PUBG Mobile di settingan 90 fps, gue ngerasain panas di panel belakangnya. Ya walaupun nggak terlalu mengganggu karena posisi mesinnya tuh ada di tengah-tengah bodi di sebelah sini. Tapi itu karena gue main di jaringan seluler guys. Karena sebenarnya kalau misalkan kita main dengan jaringan wifi, panas yang dihasilkan nggak akan setinggi dengan jaringan seluler. Kalau misalkan pengen lebih dingin lagi, tentu aja kita bisa pasangin kipas pendinginnya. Tapi tentu aja harus beli dulu, karena di versi termurah ini nggak termasuk dalam paket pembeliannya. Selama gue main game 3 jam tadi, HP ini menyisakan baterai 39%. Sebenarnya lumayan boros sih, mengingat kapasitas baterainya juga gede.
Tapi perlu dicatat, kalau gua mainin game PUBG Mobile di settingan FPS yang tinggi dan juga dapetin gameplay yang konsisten di 85 FPS lebih. Jadi menurut gua sih emang wajar-wajar aja. Lagian kalau belum puas tinggal cas aja dari port samping sambil tetap main game. Atau istirahat dulu bentar sambil ngecas. Emang kalau istirahat bentar baterainya udah keisi penuh. Yap, chargernya ini cepet banget guys, 65 watt. Bisa buat ngisi baterai dari 38% sampai penuh cuma dalam waktu 42 menit aja. Buat konsumsi konten sehari-hari juga nyaman banget. Panelnya udah Super AMOLED dengan luas 6,78 inci, HDR10+, dan kecerahan puncaknya bisa sampai 1200 nits. Warnanya terlihat pop-up banget, sudut pandangnya lebar, dan pastinya cukup nyaman dipakai nonton film dengan layar seluas ini. Kaca pelindung layarnya juga oke banget. Bahkan dia pakai kaca pelindung Gorilla Glass komersil paling kuat saat ini. Namanya Gorilla Glass Victus. Selain itu bodi belakangnya juga pakai kaca Gorilla Glass. Tipenya Gorilla Glass 3. Kalau misalkan butuh HP ini buat foto-foto, rasanya bakalan ada dua kemungkinan sih. Yang pertama, puas atau cukup dengan hasilnya jika sebelumnya kalian adalah pengguna HP-HP mid-range. Yang kedua, mungkin bakalan ngerasa hasilnya biasa aja atau bahkan kurang cakep kalau misalkan sebelumnya kalian pakai HP flagship. Hasil fotonya menurut gua pribadi bagus, tajamnya dapet, dynamic range-nya cukup luas, warnanya nggak lebay dan cukup minim noise di kondisi cahaya redup. Masalahnya, jika dibandingkan dengan HP-HP flagship lain, gua rasa ROG Phone 5 ini belum bisa dibilang setara. Kalau untuk video kamera depannya dia bisa sampai resolusi Full HD 60 frame per second dan kali ini pakai yang Full HD 30 frame per second. Kalau di cahaya outdoor sih bagus-bagus saja, lumayan keren. Ya keteteran sama cahaya backlit. Oke. Sekarang buat tes jalan kayak gini. Kita coba buat jalan. Kalau dari preview sih cukup stabil ya. Sebenarnya di luar sana ada lumayan banyak HP flagship yang nggak kalah ngebut dari ROG Phone 5 ini. Tapi HP ini sedari awal emang didesain khusus buat gaming. Mulai dari bentuk layarnya yang panjang dengan dagu dan jidat yang lumayan tebal, punya air trigger, adanya port-port khusus untuk berbagai macam aksesoris pendukung game, sampai mesinnya yang didesain di tengah-tengah bodi. Semua hal itu demi membuat HP ini proper dan handal dipakai main game. Bahkan demi dapetin audio game yang realistik, sektor audionya juga digarap dengan serius. ROG Phone 5 ini ditanamkan chip audio dari ESS Saber bertipe ES9280AC Pro Quad DAC. Dengerin musik dari HP ini tuh rasanya lebih nikmat, lebih detail, lebih nampol, dan lebih puas. Intinya audionya aduhai banget lah buat ukuran smartphone. Bahkan main game tanpa headset pun tetap nyaman berkat stereo speakernya yang nembak langsung ke arah kita. Jadi apakah HP ini bakalan cocok buat kamu? Simple aja. Kalau misalkan kamu gamer yang pengen main game dengan nyaman di HP atau pengen punya HP yang bisa dijadikan alternatif digital audio player music, kamu bakalan cocok. Tapi kalau misalkan kamu nggak suka game dan lebih suka HP-HP yang kameranya bagus, ramping, dan juga enteng buat dibawa kemana-mana, sepertinya harus mikir dua kali buat beli HP ini. Untuk harganya silahkan langsung cek di deskripsi video di bawah ini. Oke guys, segitu aja. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau misalkan ada tambahan info atau koreksi, langsung aja tulisin di sana. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share. Subscribe juga buat yang belum biar nggak ketinggalan info terbaru selanjutnya. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.